Mendengar jawaban Sumiarsi itu, anehnya Purwanto nggak langsung ngamuk, Wak. Tapi nggak lama kemudian sambil menyalakan rokoknya, Purwanto berkata, "Dah lah, nggak perlu kau pikirkan sisa utangnya itu, Sum. Asalkan anakmu Wadi kau kasih sama aku." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di negara kita, Indonesia. Sebelum aku mulai ke ceritanya, aku punya satu pertanyaan ini buat kalian. Di antara wawa-wawa aku yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke ini, apakah ada dari kalian yang termasuk angkatan 80-an? Nah, buat abang-abang kakak-kakak kita angkatan 80-an, aku yakin kalian pasti udah nggak asing kali dengan kasus yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang penghilangan nyawa yang menimpa seorang tentara bernama Letkol Purwanto dan keluarganya. Kasus ini terjadi pada tahun 1988, Wak, di mana pelaku utamanya adalah seorang perempuan yang bernama Sumiarsih yang berprofesi sebagai mucikari. Pada saat itu kasus ini betul-betul booming kali, Wak. Kenapa? Karena di kasus inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada tersangka perempuan yang mendapatkan vonis hukuman mati. Perempuan pertama yang divonis hukuman mati, dia inilah. Dan kasus ini juga melibatkan dua keluarga. Keluarga bantai keluarga. Penasaran kalian gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah malam ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Sumiarsih. Sumiarsih atau yang bernama asli Sumiasih tanpa R, lahir di kota Jombang, Jawa Timur pada tanggal 28 September tahun 1948. Nah, dia ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara yang tinggal di desa Ploso, Jombang. Keluarganya ini bukan dari kalangan yang berada, Wak. Dan selama tinggal di desa Ploso itu setiap harinya mereka harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Nah, karena kondisi perekonomian yang memprihatinkan, Wak, Sumiarsih pun nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Tapi meskipun sekolahnya harus berhenti, Sumiarsih ini sebenarnya anak cerdas loh, Wak. Dia pandai membaca, dia pandai berhitung, dan selain cerdas, dia ini juga dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik. Di masa remajanya dulu, Sumiarsih ini tumbuh menjadi seorang kembang desa. Nah, karena kecantikan yang sangat memukau, ada banyak sekali laki-laki yang menyukai Sumiarsih. Salah satunya adalah seorang laki-laki bernama Suwadi. Akhirnya mereka pun sempat berpacaran sebentar, lalu menikah pada tahun 1963 ketika Sumiarsih berusia 15 tahun. Nah, setahun kemudian pada tanggal 15 September tahun 1964, Sumiarsih pun melahirkan anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Sugeng. Awalnya, Wak, kehidupan pernikahan Sumiarsih dan Suwadi berjalan baik-baik aja. Tapi tidak lama kemudian mereka pun mulai terpecah nih. Nah, hal ini disebabkan karena Sumiarsih memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Caranya adalah dia ingin merantau ke kota besar, yaitu di Jakarta. Waktu itu Suwadi ini suaminya tidak mengizinkan Sumiarsih untuk merantau, Wak. Tapi di sisi lain Suwadi pun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka karena dia hanya bekerja serabutan aja. Dan masalah inilah yang membuat mereka jadi sering cekcok di rumah, hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk bercerai. Dan setelah perceraiannya itu, Sumiarsih pun memilih nekat pergi merantau ke Jakarta sendirian nih. Sesampainya di Jakarta, Wak, Sumiarsih mendapatkan pekerjaan di salah satu warteg yang berada tidak jauh dari terminal Pulau Gadung. Meskipun gajinya di sana ya nggak seberapa lah ya kan, Sumiarsih tetap menjalankan pekerjaan itu dengan tekun dan juga rajin. Nah, pada suatu hari nih, Wak, Sumiarsih berkenalan lah sama seorang laki-laki yang memang juga pelanggan wartegnya, namanya Hendrik. Nah, pada saat itu Hendrik ini berkata akan mencarikan pekerjaan baru untuk si Sumiarsih. Hendrik bilang, "Kau ini cantik, janganlah kerja di warteg terus. Ada loh tempat lain yang gajinya lebih besar lagi daripada di sini." "Oh iya, di mana, Bang?" "Udah, nanti kau juga tahu, besok aku kesini jemput kau ya," kata si abang ini. Nah, Datu Sumiarsih pun pergilah ke tempat itu keesokan harinya bersama Hendrik. Ternyata lokasi yang mereka tuju ini adalah sebuah restoran yang berada di kawasan Ancol. Tapi sebenarnya itu tuh bukan restoran sungguhan, Wak. Dalam waktu singkat Sumiarsih langsung tahu, oh ini nih klub hiburan malam nih. Dah tuh kan singkat cerita, di klub itu pun Sumiarsih bekerja sebagai pelayan atau waiters. Dan di tempat itu juga lah Sumiarsih memperhatikan ada banyak sekali perempuan-perempuan cantik berpakaian terbuka yang dipajang tuh di etalase. Dan perempuan-perempuan itu bertugas untuk menemani tamu-tamu yang datang. Nah, di situ mereka disebut sebagai hostess. Nah, beberapa saat setelah bekerja sebagai pelayan di sana, kecantikan Sumiarsih ini pun ternyata membuat Mami atau bosnya di klub itu merasa terpukau, Wak. Dengan segera Mami pun langsung mengangkat Sumiarsih untuk menjadi hostess dengan gaji yang lebih besar. Dan supaya keberadaan Sumiarsih ini lebih menjual, Mami pun mengubah namanya dari Sumiarsih menjadi Rose. Ya, dah Sumiarsih pun menerima pekerjaan itu nih, jadi hostess.
Dan tanpa terasa Sumiarsi pun telah bekerja di Jakarta selama 4 tahun, Wak. Dan setelah 4 tahun tinggal di perantauan, Sumiarsi pun akhirnya menyempatkan diri nih untuk balik kampung, untuk pulang ke Jombang. Di sana dia pulang dengan membawa banyak sekali uang, lalu di kampungnya juga si Sumiarsi ini segera merenovasi rumah keluarga mereka. Sumiarsi udah jadi orang kaya kali lah waktu itu di kampungnya, Wak. Dan setelah merenovasi rumahnya di kampung, Sumiarsi balik lagi lah ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai hostess. Dan selama dia menjadi hostess ini, Wak, dia bertekad untuk tidak mau jatuh cinta dengan siapapun. Dia kayak nggak mau kebawa perasaan gitulah sama pelanggan-pelanggannya nih. Nah, tapi suatu hari Sumiarsi ini bertemulah dengan seorang tamu namanya Hasan Winaria yang ternyata berhasil membuat dia mabuk cinta. Meski Hasan ini sudah menikah dan juga sudah punya anak, hal itu tidak mencegah mereka untuk tetap berhubungan. Dan dari hubungan itulah akhirnya Sumiarsi melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan, dikasih nama Rosmewati. Ya, anak pertamanya Sugeng dari suami pertamanya, yang kedua ini dari pacarnya Rosmewati. Dan setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bahkan sampai punya anak juga nih ya, Sumiarsi pun akhirnya mendesak si Hasan untuk menikahi dia. Tapi ternyata Hasan nggak mau nikahi Sumiarsi, Wak. Dan hal itu pun langsung membuat Sumiarsi patah hati. Dia kan udah cinta mati sama siapa ini, sama si Hasan kan. Galau betulan, Wak, dia nggak semangat kerja dari situ loh. Dan karena nggak tahan dengan patah hatinya, Sumiarsi pun memutuskan untuk berhenti kerja di Jakarta itu, Wak. Dan mengajak Wati, sang anak ini atau anaknya si Hasan, untuk kembali lagi balik ke kampung, ke Jombang. Dia mulai memperbaiki dirinya, dia benah diri, dia mulai move on lah gitu waktu balik kampung nih. Dan ketika sudah balik ke Jombang, dia ini bertemu juga dengan seorang laki-laki yang bernama Jais Adi Prayitno atau yang biasa dipanggil Prayit. Prayit pada saat itu datang menemui Sumiarsi dengan niat untuk menikahi Sumiarsi. Prayit yang sangat sabar dan bertanggung jawab itu akhirnya membuat hati Sumiarsi pun luluh. Mereka pun akhirnya sepakatlah itu untuk menikah. Dan setelah menikah dengan Prayit, Wak, Sumiarsi pun berencana untuk membangun bisnis dengan ilmu yang sudah dia peroleh selama dia bekerja di Jakarta waktu itu. Dan bisa kalian tebak kan bisnis apakah itu? Betul. Apalagi kalau bukan bisnis dunia malam tuh kan, Wak. Betul lah tuh, Wak. Dia pergilah ini kan survei-survei lokasi nih. Dan setelah beberapa kali survei lokasi, pilihan mereka pun akhirnya jatuh pada kawasan Gang Doli di Surabaya. Nah, daerah itu dulunya memang merupakan kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara kan, Wak. Jadi kalau misalnya mereka membuka bisnis kayak gitu di sana, besar kemungkinan akan laris manis nih. Dan ternyata bisnis itu jugalah yang nantinya akan membawa Sumiarsi ini bertemu dengan seorang anggota TNI bernama Letkol Purwanto. Nah, penasaran dengan apa yang terjadi di antara mereka berdua ini? Masuk. Nah, pada saat itu Sumiarsi dan Prayit suaminya pun mendirikan rumah bordil 2 lantai yang mereka sebut sebagai Happy Home di Gang Doli nih. Sumiarsi pun langsung melaunching Happy Home pada tahun 1975 dan di sanalah dia berperan sebagai mucikari dengan panggilan Mami Ros. Nah, PSK yang bekerja di Happy House itu rata-rata masih berusia belasan tahun, Wak. Selain masih muda, mereka juga terkenal memiliki wajah yang cantik-cantik. Dan hal itu dengan segera langsung membuat rumah bordil Happy Home langsung populer tuh. Mami Ros ini langsung memiliki banyak pelanggan yang berasal dari berbagai kalangan. Bahkan katanya, Wak, para pejabat dan tentara juga banyak yang rutin datang ke sana. Nah, salah satunya inilah dia seorang pria yang sudah beristri dan memiliki 3 orang anak bernama Letkol Marinir Purwanto. Pada saat itu Purwanto sedang menjabat sebagai kepala Primer Koperasi Angkatan Laut atau Primkopal di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Nah, pada saat itu Sumiarsi merasa bahwa keberadaan Purwanto ini dapat menjadi pelindung bagi rumah bordilnya. Namanya juga bisnis haram kan, Wak? Pasti rentan kali kena razia kan? Nah, adanya Purwanto ini membuat si Sumiarsi ini merasa bisnisnya memiliki backingan yang kuat seorang tentara. Nah, karena Purwanto ini sering berkunjung ke Happy Home, lama-kelamaan mereka pun jadi akrab nih Sumiarsi sama Pak Purwanto. Sampailah pada suatu hari Purwanto ini pernah berkata ke Sumiarsi, "Mi, kalau aku buka usaha seperti punya kamu, usaha rumah bordil nih maksudnya, apa masih laku ya, Mia?" kata Purwanto. Mendengar pertanyaan Purwanto dengan senang hati, Sumiarsi jawab, "Wih, pasti masih laku Pak Pur. Ramai kali loh yang minat bisnis kayak gini." Tapi caranya gimana kalau aku mau bikin bisnis kayak gini?" tanya Purwanto balik. "Nah, pas kali nih Pak, kebetulan saya juga ada niat ini untuk memperbesar Happy Home. Di sini udah overload Pak. Saya mau memperluas bangunan, tapi tanahnya udah nggak cukup. Sempat sih kepikiran mau beli rumah baru, tapi uangnya pula yang belum cukup. Kalau Pak Pur memang mau buka di sini, gimana kalau kita joinan aja Pak? Joinan sama saya." Pas betul ini Mi. Nanti saya bisa kasih modalnya, silakanlah Mami Ros yang kelola. Dan untuk keuntungannya nanti kita bagi hasil. Saya nggak minta banyak kok Mi, cukup 22 juta aja per bulan. Yang penting rutin ya. "Oh boleh Pak, setuju saya. Tapi ingat, saya nggak mau setorannya telat loh Mi. Kalau sampai telat nanti saya anggap itu hutang ya. Tentu ada bunganya."
Sanggup Mami? Itu tawaran Pak Purwanto. Oke, boleh, nggak masalah. Deal ya Pak Pur? Oh siap, deal. Nah, salamanlah mereka berdua. Nah, ada tuh singkat cerita, Sumiarsi sama Purwanto pun akhirnya menjadi mitra bisnis. Dan setelah rumah bordil Happy Home beroperasi selama 5 tahun, pada tahun 1980, Sumiarsi pun akhirnya membuka cabang keduanya di kawasan Gang Doli juga yang dikasih nama Wisma Sumber Rezeki. Dan sejak Wisma Sumber Rezeki itu mulai beroperasi, otomatis pemasukan yang diterima sama Sumiarsi pun makin besar lagi lah. Katanya nih Wak ya, kalau bisnis itu lagi lancar kali, dalam sebulan 2 rumah bordil milik Sumiarsi, Happy Home sama Sumber Rezeki ini bisa menghasilkan untung bersih sekitar 120 juta rupiah. Kebayang nggak kalian Wak? Ratusan juta dalam sebulan, untuk sekarang aja itu udah besar kali, apalagi tahun 80-an. Makin banyak lah itu kan untung Sumiarsi. Dah tiap bulannya kasih 22 juta sama Pak Purwanto, 22 juta gitu terus. Nah tapi Wak, di balik besarnya pemasukan yang Sumiarsi peroleh, ternyata ada faktor-faktor lain nih yang tanpa diduga akan mempengaruhi kondisi keuangan bisnisnya. Contohnya, PSK yang bekerja di Sumiarsi ini kan jumlahnya banyak kan Wak. Dan kebanyakan dari mereka ini berasal dari kalangan ekonomi bawah, orang-orang yang memang juga kesulitan secara finansial. Dan kondisi itu pula lah yang membuat mereka memiliki masalah masing-masing. Ada yang butuh uang buat bayar sekolah, ada yang butuh uang untuk modal tanam padi di desa mereka, uang untuk biaya keluarga yang lagi sakit, dan lain-lain. Banyak lah masalah mereka nih. Nah pas mereka lagi kepepet butuh uang Wak, mereka ini sering sekali berhutang lah sama Sumiarsi. Nah banyaknya PSK yang berhutang padanya ini pun membuat keuangan Sumiarsi pun menurun drastis. PSK-nya banyak Wak, ramai tidak 1-2 orang doh. Otomatis kondisi itu pun membuat Sumiarsi sering telat nih membayar setoran bulanan 22 juta rupiah itu ke Purwanto. Nah karena setorannya ini sering telat, makin hari bunganya juga makin membengkak lah ya kan. Telat ini hitung utang, tambah bunganya. Jumlah itu terus bertambah dan dianggap sebagai hutang oleh Purwanto. Dan nggak cuman itu aja Wak, setiap berganti tahun Purwanto ini akan menambahkan jumlah setoran yang harusnya dibayar sama Sumiarsi. Yang awalnya tadi berapa? 22 juta kan sepakatnya. Lama-kelamaan naik nih Wak, 25 juta per bulan. Kebayang nggak kalian Wak? Udahlah setorannya banyak, ditambah bunga dan utang pula. Bahkan ya Wak ya, pernah suatu hari Sumiarsi ini harus nyetor 40 juta. Yang mana setoran aslinya kan cuma 25 juta kan. Nah 15 jutanya itu apa? Bunga sama cicilan utang. Makin pusing lah Sumiarsi di sini kan Wak. Sumiarsi pernah Wak sampai nego langsung nih minta keringanan sama Pak Purwanto. Tapi kalian tahu Purwanto jawab apa? Dengan sambil menodongkan pistolnya dia bilang, nggak bisa. Ini udah harga mati. Kau udah sepakat ya mau bayar tepat waktu itu ya Mi? Dan aku juga udah kasih tahu kan kalau telat bayar akan ada bunganya. Kalau kau berani main-main sama aku nggak segan-segan loh ngancurin bisnismu Mi. Dan apa yang disampaikan oleh Purwanto itu ternyata bukan sekedar gertakan aja loh. Suatu hari nih ya ketika Sumiarsi lagi-lagi telat membayarkan setorannya, Purwanto sengaja mengirim beberapa orang utusannya untuk mengobrak-ngabrik Wisma Happy Home tuh. Bahkan tidak jarang juga Sumiarsi, Prayit, suaminya, dan beberapa PSK di sana menjadi sasaran kekerasan fisik oleh mereka. Dan kondisi itu juga semakin parah ketika pada suatu hari kedua rumah bordel yang dikelola sama Sumiarsi ini mendadak sepi selama seminggu berturut-turut, nggak ada tamu Wak. Hal itu disebabkan karena ada laporan nih Wak ke kepolisian tentang anak berusia 12 tahun yang dikabarkan menghilang. Nah ada yang bilang kalau anak itu dijual di kawasan Gang Doli. Itulah kenapa Polres Surabaya semakin gencar melakukan operasi di sana. Dan setelah beberapa kali melakukan pencarian, penggerebekan untuk mencari si anak ini, ternyata betul Wak, polisi akhirnya berhasil menemukan anak itu di salah satu wisma yang ada di Gang Doli. Nah wisma tempat ditemukannya itu memang bukan dari wisma milik si Sumiarsi, tapi polisi yang semakin gencar melakukan operasi di sana tuh ya buat kawasan Gang Doli ini jadi sepi pengunjung lah ya kan. Otomatis jumlah pelanggan di Sumiarsi ini pun langsung menurun drastis Wak. Dan apa? Pemasukannya juga anjlok. Nah keadaan itulah yang membuat Sumiarsi pun kembali mendatangi Purwanto lagi untuk meminta keringanan. Tapi lagi-lagi Purwanto malah ngebentak siapa Sumiarsi lagi sambil berkata, aku nggak mau tahu, mau rame, mau sepi, kau harus setor tepat waktu. Kalau sampai telat aku hitung utang dan ada bunganya. Kan kita udah sepakat Mi, pokoknya aku nggak mau tahu ya, kau harus tetap bayar. Itu kata Purwanto Wak. Dia ini memang betul-betul nggak mau tahu itu dengan kondisi yang dialami sama Sumiarsi. Sumiarsi ini pun entah apa pula awalnya iya aja kan. Nah inilah jadi ya. Nah ketika Sumiarsi lagi bingung-bingungnya menghadapi Purwanto Wak, tiba-tiba kedua anaknya yang ada di Jombang, Sugeng sama Wati, masih ingat kan? Nah mereka berdua berencana untuk datang ke Surabaya melihat kedua orang tuanya ini. Nah mengetahui hal itu Sumiarsi senang kali tuh Wak. Karena memang dia udah lama kali menahan rindu dengan kedua anak-anaknya ini.
ini. Tapi di tengah kebahagiaannya ingin bertemu dengan anaknya Sugeng dan Wati, diam-diam Sumiarsi juga masih bingung nih, karena dia belum bisa menemukan cara untuk bisa melunasi setoran pada Purwanto kan. Dah tuh singkat cerita, karena takut Purwanto ini ngamuk gegara setorannya kurang lagi, disitulah Sumiarsi tiba-tiba kepikiran nih sebuah ide cemerlang. Kalian tahu apa? Sumiarsi sama Prayit suaminya sepakat untuk datang ke rumah Purwanto dengan mengajak Sugeng dan Wati. Nah di situ Sumiarsi mikir, barangkali kalau Purwanto melihat mereka datang dengan anak-anak mereka, hal itu akan membuat hatinya luluh dan gak marah-marah lagi nih kayak biasanya. Nah tuh singkat cerita, Sugeng sama Wati pun betulan tuh diajak pergi ke rumah Purwanto juga nih. Dan sesuai dengan dugaan ternyata strategi itu berhasil. Sikap Purwanto seketika langsung melunak nih Dengan halus Purwanto pun berkata, ya udah nggak apa-apa. Kekurangannya kau bawa aja lah dulu, tapi jangan lupa ya nanti tanggal 15 usahakan udah bisa lunas ya. Nah, melihat Purwanto yang bersikap baik, Sumiarsi pun merasa sangat senang Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena ternyata di balik sikap baiknya tadi, Purwanto punya tujuan lain. Tujuan apa itu? Jadi ceritanya beberapa hari kemudian Purwanto ini datanglah ke Happy Home untuk berlangganan seperti biasa. Terus sekitar jam setengah 12 malam Sumiarsi melihat Purwanto keluar dari kamar nih. Sumiarsi pun nyapa dialah, "Selamat malam Pak Pur," kata Sumiarsi. Sambil mengeluarkan rokoknya, Purwanto jawab, "Oh ya, soal setoran kemarin gimana Mi?" "Masih kurang 5 juta Pak, tapi malam ini ada pemasukan kok 1 juta. Kata siapa nih, kata Sumiarsi. Mendengar jawaban Sumiarsi itu, anehnya Purwanto gak langsung ngamuk Tapi gak lama kemudian sambil menyalakan rokoknya, Purwanto berkata, "Dah lah, gak perlu kau pikirkan sisa utangnya itu Sum. Asalkan anakmu Wati kau kasih sama aku." Itu kata dia. Jadi ternyata alasan kenapa Purwanto bersikap lembut ketika kemarin mereka datang ke rumahnya untuk setor uang adalah karena diam-diam Purwanto tertarik pada Wati yang pada saat itu berusia 15 tahun by the way. Mengetahui kalau Purwanto menginginkan anaknya, seketika Sumiarsi hanya bisa terdiam lah sambil gemetar ketakutan juga tuh. Aduh, macam mana nih, kenapa anak pula ini minta? Walau bagaimanapun Sumiarsi ini tetap mencintai kedua anaknya Gak seenak-enaknya dia sama anaknya tuh. Dan sejak kejadian itu Sumiarsi selalu mencari cara untuk bisa menyelamatkan Wati anaknya. Dia rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya ini Sampai akhirnya tercetuslah itu sebuah rencana yang sangat nekat dalam benaknya Sumiarsi. Rencana apa itu? Masuklah kita yuk. Nah jadi untuk bisa menyelamatkan Wati dari kejarannya Purwanto, Sumiarsi akhirnya memutuskan untuk menikahkan Wati. Lalu singkat cerita, pada tahun 1986 ketika Wati sudah berusia 16 tahun itu, dia pun dinikahkanlah dengan seorang serda atau brigadir polisi 2 yang bernama Adi Saputro. Nah tapi meskipun Wati ini telah menikah, hal ini ternyata tidak membuat Purwanto berhenti ngejar dia. Makin kebingungan lagi lah Sumiarsi di situ kan. Dan kondisi itu pun semakin memburuk dan akhirnya memuncak pada tahun 1988. Di mana pada saat itu setoran rutin bulanan yang harus dibayarkan ke Purwanto ini sudah mencapai 30 juta rupiah. Yang pertama 22, nek 25, sekarang jadi 30 juta Dan nominal itu belum termasuk bunga sama cicilan utang Sumiarsi ya. Nah kebayang gak kalian seberapa pusingnya Sumiarsi waktu itu? Udah pusing perkara Purwanto masih ngejar-ngejar anaknya, ditambah pula lagi dengan sikap Purwanto yang sangat-sangat gencar menagih uang. Nah di tengah situasi yang serba udah gak enak itu, Sumiarsi pun akhirnya berdiskusi lah sama Prayit suaminya untuk bisa mencari cara agar bisa terbebas dari Purwanto. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Sumiarsi pun terpikir sebuah ide yang sangat-sangat nekat. Sumiarsi bilanglah ke suaminya, "Pak, aku rasa cuma ada satu cara nih Pak untuk bisa bebas dari Pak Pur. Kita habisi aja lah dia yuk Pak." Jangan gitu Sum, udah gila kok ini, mana mungkin lah kita ngabisin tentara. Terus kau punya cara apa lagi selain itu sekarang, aku tanya? Ya aku juga gak tahu, tapi cobalah kita cari cara lain dulu. Gak ada cara lain sayang, udah berapa tahun kita kayak gini, cuma cara itulah satu-satunya. Dan setelah berdiskusi panjang akhirnya betul nih Sumiarsi dan Prayit pun menyepakati rencana itu untuk menghabisi nyawanya Purwanto. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun mulai menyusun rencana matang untuk bisa merealisasikan rencana itu. Gak tanggung-tanggung ya. Untuk mewujudkan rencana jahat ini, Sumiarsi dan Prayit membentuk satu tim khusus di mana mereka mengajak Sugeng, anaknya Sumiarsi, Adi Saputro, suaminya Wati atau menantunya, Nano, keponakannya Sumiarsi, dan Daim, orang kepercayaan mereka.
Ini biar ceritanya gampang, untuk selanjutnya aku sebut aja lah Sumiarsih CS nih Wak, yang mereka berempat nih. Dah, lanjut lagi. Gak lama kemudian Sumiarsih CS ini pun mulailah berdiskusi nih untuk menentukan dengan cara apa mereka akan menghabisi Purwanto. Nah, karena Purwanto ini adalah seorang tentara yang tentunya memiliki persenjataan lengkap dan tentunya juga akan susah dikalahkan, Sumiarsih CS pun sepakat untuk menghabisi nyawa Purwanto secara keroyokan nih Wak, dengan menggunakan alu besi yang bentuknya macam pemukul baseball kata itu Wak. Dan setelah semua rencana itu dirasa matang, mereka pun langsunglah melakukan eksekusi. Pada saat itu eksekusi penghilangan nyawa Purwanto dilaksanakan di rumah kediaman Purwanto yang terletak di Jalan Dukuh, Kupang Timur 17, Surabaya. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1988. Pada saat itu mereka berenam nih, si Sumiarsih CS ini datanglah ke rumah Purwanto kan seperti biasanya. Gak ada yang aneh dengan kedatangan mereka waktu itu memang Wak. Karena sebelum-sebelumnya kan mereka memang sering datang ke sana untuk membayar setoran ya kan. Jadi hal seperti itu dianggap biasa sama Purwanto. Nah, melihat kedatangan Sumiarsih CS Wak, Purwanto pun menyambut mereka di ruang tamu. Nah, di saat yang bersamaan dua anak Purwanto yang bernama Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo sedang bermainlah itu di depan rumah. Sedangkan istri Purwanto yang bernama Sunarsih sedang memasak di dapur. Dan kebetulan pada saat itu ada keponakan Sunarsih yang lagi main di sana juga Wak, namanya Sumaryatun. Jadi di rumah Purwanto ada berapa? Ada 5 orang nih Wak ya. Purwanto, istrinya, 2 anaknya sama keponakannya. Dah waktu udah nyampe, dah kumpul nih di ruang tamu, Sumiarsih CS pun membuka pertemuan itu dengan berbincang seperti biasanya. Sampai akhirnya ketika situasi dirasa sudah aman, tanpa menunggu waktu yang lama Sumiarsih CS pun langsung menghajar Purwanto dengan menggunakan alu besi. Wah, betul-betul tanpa ampun Wak. Mereka memukul Purwanto dengan sangat brutal hingga membuat tulang iga Purwanto patah. Dan dalam waktu yang singkat Purwanto pun langsung meregang nyawa. Dan setelah memastikan Purwanto tewas di tempat itu, Sumiarsih CS pun langsung membawa jasad Purwanto ke garasi. Dan di tempat itu jugalah mereka lanjut memukuli kedua anak Purwanto, yaitu Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo, di mana sama seperti ayah mereka juga dipukuli pakai alu besi itu di tempat sampai tewas juga Wak. Di garasi itu mereka dihabisin. Nah, di saat yang bersamaan istri Purwanto yang ada di belakang, yang ada di dapur, dengar tuh ada suara keributan di depan. Dengan segera dia dan Sumaryatun, keponakannya ini pun langsung memeriksalah ke arah garasi. Tapi naasnya ketika 2 orang tadi tiba di garasi, Sumiarsih CS langsung segera mencekik mereka berdua hingga tewas juga. Di momen itu berarti sudah ada 5 orang korban yang kehilangan nyawanya. Pertama Purwanto, kedua Sunarsih istrinya, Haryo Bismoko anaknya, Haryo Budi Prasetyo anaknya, sama Sumaryatun keponakan Sunarsih kan. Dan FYI masih ada Wak, 1 anaknya Purwanto lagi yang berhasil selamat. Dia kan 3 anaknya tuh. Nah, si anak ini bernama Haryo Abrianto. Nah, pada saat peristiwa naas itu terjadi, dia sedang menjalankan pendidikan sebagai taruna Akademi Angkatan Laut. Dia nggak ada di sana, tinggal lah si abang ini. Nah, dan tuh kan Wak, tanpa membuang banyak waktu lagi, Sumiarsih CS pun langsung menggotong jasad 5 orang tadi dan dimasukkan ke dalam mobil milik Purwanto. Dan untuk membuang jejak, Sumiarsih CS membawa ke-5 jasad tersebut ke daerah desa Songgoriti di Malang Wak. Kenapa dibawa ke sana? Karena di daerah itu ada salah satu jurang yang lumayan dalam nih. Nah, di dalam jurang itulah Sumiarsih CS pun membuang mobil milik Purwanto beserta dengan 5 jasad korban yang mereka biarkan tetap berada di dalam mobil ke dalam jurang itu Wak, biar terkesan kalau kejadian ini terjadi karena kecelakaan mobil lah gitu. Dan setelah melakukan hal itu, Sumiarsih CS pun kembali dengan hati yang lega. Yes, kita berhasil guys, coy. Nah, di saat yang bersamaan Wak, ada nih seorang polisi bernama Marlin Wibowo sedang menghabiskan malam minggunya di kawasan Kota Malang. Tapi ketika dia masih di perjalanan, Pak Marlin ini dikejutkan dengan suara monitoring di handy talkie-nya yang mengatakan bahwa lapor ada kecelakaan mobil yang terperosok di jurang nih di daerah Songgoriti dari laporan itu kan. Nah, dia dan beberapa polisi lainnya pun langsunglah mengecek ke TKP. Dan di kedalaman 15 meter di dalam jurang itulah mereka menemukan jasad Purwanto dan juga 4 orang lainnya di situ. Awalnya betulan tuh, hampir berhasil tuh. Mereka mengira kalau itu adalah karena kecelakaan mobil. Tapi setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata ada banyak sekali luka mencurigakan di tubuh para korban yang bukan berasal dari luka kecelakaan, melainkan luka bekas pukulan benda tumpul. Dari situlah mereka menyimpulkan kalau kejadian ini merupakan peristiwa penghilangan nyawa. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran atas kasus ini. Entah gimana detail penyelidikannya kami nggak nemuin, tapi yang jelas polisi akhirnya mengetahui kalau pelaku dari kejadian ini adalah seorang mucikari yang sangat kondang di Gang Doli itu, yaitu siapa? Sumiarsih. Polisi dengan segera pun langsung mempelajari hubungan antara Purwanto sama Sumiarsih nih. Nah, dari situlah mereka tahu apa motif yang mendasari tindakan kriminal penghilangan nyawa yang dilakukan sama Sumiarsih CS. Akhirnya para pelaku pun segera
akhirnya langsung diamankan dan langsung dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Wak, Sumiarsih, Prayit, dan Sugeng anak mereka dikenai pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan ketiganya pun kemudian mendapatkan vonis mati langsung pada tanggal 19 Januari tahun 1989. Sementara dua pelaku lainnya yaitu Daim dan Nano mendapatkan hukuman penjara selama 12 tahun. Atu Adi Saputro, menantunya suaminya Wati, gimana Nadia? Dia diadili di Mahkamah Militer 3 Surabaya dan dia juga mendapatkan vonis hukuman mati. Jadi dia hukum mati itu Adi, Sumiarsih, Prayit, sama Sugeng. Ya Allah. Dan pada saat itu Adi Saputro ini menjadi pelaku pertama yang langsung dieksekusi mati, Wak. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1992. Dan di sisi lain Sumiarsih, Prayit, dan Sugeng masih berkali-kali tetap berusaha mengajukan banding, tapi semua usahanya itu ditolak. Mereka tetap dipenjara hingga masa eksekusi tiba. Terus tibalah di tahun 2001, Prayit, suami Sumiarsih yang ditahan di penjara lapas Porong Sidoarjo, akhirnya ditemukan meninggal dunia karena sakit jantung. Dan sementara itu setelah 20 tahun berlalu sejak peristiwa tragis itu terjadi, Sumiarsih dan Sugeng pun akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 19 Juli tahun 2008. Ibu dan anak ini, Wak. Eksekusi mati Sumiarsih dan Sugeng pun menjadi penutup dari panjangnya kisah tragis ini. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang selamanya akan menjadi catatan kelam dalam sejarah kita. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Sumiarsih dan Letkol Purwanto. Ceritanya ini macam sinetron, Wak, ya. Tapi betul-betulan pernah terjadi loh di dunia nyata, ya Allah. Sebenarnya eksekusi mati yang menimpa Sumiarsih dan Sugeng ini masih menjadi topik pembicaraan juga loh, Wak, di kalangan kalangan masyarakat kita. Bahkan dari yang kami baca nih, Wak, ya, ada beberapa orang yang tidak setuju nih dengan keputusan eksekusi itu. Kenapa? Karena sebelum dieksekusi pada tahun 2008 lalu, Sumiarsih sama Sugeng ini dianggap sudah menebus perbuatannya dengan hukuman penjara lama itu, kan 20 tahun dia di penjara tuh. Nah, kalau udah di penjara 20 tahun dan masih dieksekusi juga, itu berarti kan hukumannya jadi double gitu kan, Wak, menurut beberapa orang ini. Tapi di balik kontroversi itu ada juga nih orang yang setuju dengan eksekusi itu, karena bagi mereka menghilangkan nyawa orang berarti ya tetap harus ditebus dengan nyawa juga lah gitulah. Nah, kalau menurut kalian gimana, Wak? Setuju Sumiarsih ini tetap dihukum mati atau sudah cukup dia dihukum 20 tahun itu? Komen lah di bawah. Tapi yang jelas kita doakan aja lah, semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian tahu kalau kalian upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.